'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Boleh saya tahu dari mana nama Anda dan dari mana negara asal Anda? Asli dari Afghanistan. Afghanistan. Ya. Namanya? Exactly. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Indonesia? Yang pertama. Apa kesan pertama Anda ketika datang ke Indonesia? Iya. Setiap negara memiliki sejarah penting. Bisakah Anda ceritakan sejarah penting negara Anda? Bahasaku. Every country has an important history. Yeah. Can you tell us about the important history of your country? My important history is our country was fighting with Russia to protect our country, and I think it was the history of our country to defend our country against other countries to attack our country like Russia. Kita telah mengetahui sejak abad ke-17, anak benua India yang berada di Asia Selatan telah dikuasai oleh Inggris. Afghanistan sebagai wilayah yang dekat dengan India atau wilayah yang berada di antara Asia Tengah dan Asia Selatan tentunya menjadi target The Great Game atau panggung sengketa antara kerajaan besar seperti kerajaan Inggris dan kerajaan Rusia. Inggris dan Rusia saling curiga. Inggris khawatir jika Rusia akan mengusik koloninya di Asia Selatan. Sedangkan Rusia khawatir jika Inggris akan melebarkan koloninya di Asia Tengah. Dan Afghanistan yang menjadi satu-satunya pusat wilayah di Asia Tengah tentunya menjadi perebutan antara Inggris dan Rusia di kemudian hari. Kondisi Afghanistan inilah yang kemudian disebut dengan The Great Game Afghanistan. For hundreds of years, all the conflicts had happened here in Europe, and suddenly it exploded east. Britain came into India, and as these great empires expanded, there was this zone in between, almost a blank space on the map with very, very few towns, a place of deserts and mountains. And although these two empires were still 4,000 miles apart, they were certain that they were about to meet. They were going to meet here in Afghanistan. Pada tahun 1838, Rusia mulai mendekati Raja Dost Muhammad guna membangun pengaruhnya di Afghanistan. Namun, gagal. Melihat Rusia mencari pengaruh di Afghanistan, Inggris pun terpicu untuk menguasai Afghanistan. Begitu juga Shah Shuja yang sedari awal berniat untuk meruntuhkan dinasti Barakzai. Atas dasar niat yang sama, akhirnya pasukan Inggris dan pasukan Shah Shuja bersatu dan bekerja sama. Akhirnya, pada bulan Maret 1839, mereka menyerang kerajaan Barakzai. Perang Inggris-Afghanistan pertama dimulai. Namun, karena kurangnya pasukan Dost Muhammad mengalami kekalahan. Shah Shuja kembali berkuasa dan akhirnya untuk yang pertama kalinya Inggris bercokol di bumi Afghanistan. Rakyat Afghanistan pun geram. Satu sisi, mereka merasa jika Inggris menjajah Afghanistan. Dan di sisi lain, Shah Shuja yang mereka benci berkuasa kembali di tanah Afghanistan. Akhirnya, berbagai perlawanan pun terjadi. Dan peperangan Anglo-Afghan pertama pun terjadi. Dengan persenjataan sederhana serta penguasaan medan yang hebat, pasukan Afghanistan mampu membuat Inggris kewalahan. Dan pada tahun 1842, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Inggris. Di tahun itu pula, mereka mengusir 16.000 pasukan Inggris dari Kabul. Sementara Shah Shuja dibunuh dengan keji oleh Muhammad Akbar, sang anak dari Dost Muhammad Khan.
any important figure or heroes? Yeah, heroes. We have heroes. His name? Baba Mazari. Yeah, he was fighting against the enemies in our country, Taliban and other peoples that want to take over our country. And he was the leader of most of the people in Afghanistan, and he was defending, and he also was killed by them. Yeah, he was defending our country. Baba Mazari. His name is Baba Mazari. Yeah, he was a great man. How long have you lived in Indonesia? 11 years. 11 years. Yeah. Oh, 11 tahun. what do you know about Indonesian history? About Indonesian history, I never read about it. Yeah, so just I would like to tell you a little about the history of colonialism in Indonesia. yeah. The first colonialism in Indonesia was started by the Portuguese in 1511. 1511. Yes. When they captured Malacca, an important trading center in Southeast Asia. After that, the Portuguese spread to eastern Indonesia, such as Ternate and Tidore, Yeah. local kingdom. But there were often conflicts. Nusantara tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran bangsa lain untuk menguasai Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, diikuti bangsa Spanyol. Lalu bagaimanakah kedua bangsa tersebut bisa datang ke Indonesia? Ketika jalur Laut Tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh penguasa Muslim, bangsa Eropa mencari jalur alternatif lain untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan. Rempah-rempah menjadi komoditas penting ketika itu, khususnya cengkeh dan pala. Pada akhirnya, bangsa Eropa yang diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke timur. Mereka bertujuan mencari kepulauan rempah-rempah. Pada 1507, armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik melewati Tanjung Harapan di Afrika dan sampai di kota Goa di India. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai kota tersebut pada 1510. Ia menjadikan Goa sebagai basis kekuatan Portugis di India. Namun Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya Portugis mendengar kota Malaka yang ramai dengan perdagangan. Malaka terletak di wilayah Semenanjung Malaya. Selat Malaka menjadi salah satu trayek paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional. Malaka menjadi pusat transit perdagangan pala, cengkeh, dan bunga pala dari Maluku ke India. Kemudian Alfonso de Albuquerque memutuskan melanjutkan perjalanannya menuju Malaka yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Selain mencari rempah-rempah, tujuan utama mereka adalah untuk kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan kristenisasi. Setelah bertempur selama 40 hari, Malaka pun jatuh ke tangan Portugis pada 24 Agustus 1511. Sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Penaklukan Malaka memberi pijakan bagi Portugis untuk lebih melangkah lagi ke timur Nusantara. Tujuannya adalah wilayah Kepulauan Maluku di mana cengkeh dan pala tumbuh. Kedua komoditas tersebut dikuasai oleh dua kerajaan Islam yang sedang berselisih, yaitu Ternate dan Tidore. Pada November 1511, Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah Antonio de Abreu dan wakil komandan Francisco Serrao dari Malaka untuk menjelajah ke timur mencari kepulauan rempah-rempah, yaitu Maluku. Perjalanan ekspedisi de Abreu dari Malaka melewati Madura, Bali, Lombok, Aru, dan tiba di Banda pada awal tahun 1512. Mereka tetap di sana selama sebulan, membeli dan mengisi kapalnya dengan pala dan cengkeh. Antonio de Abreu kemudian berlayar ke Ambon, sementara Francisco Serrao maju ke Maluku namun kandas dan terdampar di Ternate. Menyebarnya kabar penaklukan Malaka oleh Portugis membuat Ternate dan Tidore yang saat itu sedang berselisih bersaing menarik hati Portugis. Ternate berhasil membawa Francisco Serrao ke Ternate. Selain disambut baik oleh Sultan Bayenullah, ia diizinkan mendirikan benteng dan pos dagang. Portugis secara perlahan mulai memonopoli perdagangan yang ada di Ternate. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku dan Filipina melalui Kalimantan, kemudian menuju Tidore.
Mereka disambut baik oleh rakyat Tidore. Kemudian mereka dimanfaatkan oleh Tidore sebagai sekutu untuk melawan Ternate yang telah bersekutu terlebih dahulu dengan Portugis. Kedua bangsa Eropa tersebut memanfaatkan keadaan untuk kepentingan masing-masing. Ternate bersekutu dengan Portugis sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Akibatnya terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Namun persaingan berhasil diatasi dengan adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Isinya, Maluku menjadi daerah jajahan Portugis dan Spanyol harus meninggalkan Maluku. Spanyol akhirnya kembali dan menetap di Filipina. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan Portugis dengan Ternate menjadi rusak karena Gubernur Lopes de Mesquita berkhianat dan membunuh Sultan Khairun pada tanggal 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun yaitu Sultan Babullah menyerukan perlawanan kepada Portugis dalam peperangan selama 5 tahun. Hingga akhirnya Portugis menyerah pada tahun 1575. Pengaruh Portugis kemudian berkurang hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Portugis bertahan di Indonesia Timur hingga tahun 1605 hingga akhirnya Portugis diusir setelah kongsi dagang Belanda VOC tiba di Maluku dan memulai babak baru masa kolonialisme di Nusantara. In your opinion, what is the meaning of the word colonialism? How can I say? I have no idea. Yeah. But I know something in Indonesian culture, like how the people in Indonesia became Muslims. I think I know little. But the first time I think it was an Iranian guy who came to Indonesia and to spread the Muslim religion, and I think I just know about that. Oh, okay, that's Nook. Thank you for your time. Okay.